Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihnia Skia Taqwa dengan NIM 90400124062. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen yaitu desain organisasi dan perjanjian kerja. Mengorganisasikan seperti mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah proses penting yang dilakukan manajer dalam merancang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini yang dapat ditunjukkan secara visual dalam bagan organisasi, juga melayani banyak tujuan. Ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka terlibat dalam desain organisasi, suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen utama, yaitu sebagai berikut. Spesialisasi pekerjaan, yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan individu mengkhususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja. Spesialisasi kerja memanfaatkan keragaman keterampilan yang dimiliki pekerja secara efisien. Di sebagian besar organisasi, beberapa tugas memerlukan keterampilan yang sangat berkembang. Yang lain dapat dilakukan oleh karyawan dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah. Jika semua pekerjaan terlibat dalam semua langkah, misalnya proses manufaktur, semua akan membutuhkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang paling menuntut dan yang paling tidak menuntut. Departementalisasi merupakan dasar pengelompokan pekerjaan. Ada 5 bentuk umum departementalisasi yang digunakan, meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi uniknya sendiri. Berikut merupakan ilustrasi setiap jenis departementalisasi serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagian besar organisasi besar terus menggunakan kombinasi sebagian besar atau semua jenis departementalisasi ini. Yang pertama, departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi. Yang kedua, departementalisasi geografis, yaitu kelompok pekerjaan berdasarkan wilayah organisasi. Lalu yang ketiga, departementalisasi produk, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Lalu yang keempat itu departementalisasi proses, mengelompokkan proses berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Lalu yang kelima, departementalisasi pelanggan, yaitu kelompok pekerjaan berdasarkan pelanggan spesifik dan unik yang memiliki kebutuhan umum. Rantai komando merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atau atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Menurut teori penerimaan teori otoritas, mengatakan bahwa kewenangan dating dari kemauan bawahan untuk menerimanya. Para manajemen awalnya juga membedakan dua bentuk otoritas, yakni otoritas lini memberi hak kepada manajer untuk mengarahkan pekerjaan seorang karyawan, sedangkan otoritas staf berfungsi untuk mendukung, membantu, memberi saran, dan secara umum mengurangi sebagian beban informasi mereka. Ini adalah otoritas lini versus otoritas staf. Tanggung jawab. Ketika manajer menggunakan wewenangnya untuk menugaskan pekerjaan kepada karyawan, karyawan tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Lalu, kesatuan komando. Prinsip manajemen menyatakan bahwa seseorang harus melapor hanya kepada satu manajer. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi rentang kendali ini meliputi keterampilan dan kemampuan manajer dan karyawan, dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya, manajer dengan karyawan yang terlatih dan berpengalaman dapat berfungsi dengan baik dengan rentang yang lebih luas.
Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin desentralisasi ada. Perlu diingat bahwa sentralisasi-desentralisasi bukanlah konsep salah satu atau yang lain. Keputusan bersifat relatif, bukan absolut, yang artinya suatu organisasi tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi. Seiring dengan semakin fleksibelnya organisasi dan meresponnya terhadap tren lingkungan, telah terjadi pergeseran nyata ke arah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Tren ini juga dikenal sebagai pemberdayaan karyawan, memberi karyawan lebih banyak wewenang kekuatan untuk membuat keputusan. Formalisasi mengacu pada seberapa terstandarisasinya pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana pelaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, terdapat deskripsi pekerjaan yang lebih jelas, berbagai aturan organisasi, dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Karyawan memiliki sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Namun, jika informasinya rendah, karyawan memiliki lebih banyak keleluasaan dalam cara mereka melakukan pekerjaan. Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur, mematuhi prinsip rantai komando, memastikan keberadaan hierarki wewenang formal dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan, menjaga rentang kendali tetap kecil pada tingkat yang semakin tinggi dalam organisasi, menciptakan struktur yang tinggi dan impersonal. Organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel, seperti halnya organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Ada pembagian kerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan orang tidak terstandarisasi. Organisasi organik memiliki sentralisasi yang rendah sehingga profesional dapat menanggapi masalah dengan cepat, dan karena manajer tingkat atas tidak dapat diharapkan memiliki keahlian untuk membuat keputusan yang diperlukan. Para manajer puncak biasanya banyak berpikir untuk merancang struktur organisasi yang tepat. Struktur yang tepat itu bergantung pada 4 variabel kontingensi, yaitu pertama, strategi dan struktur. Perubahan dalam strategi perusahaan menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi yang mendukung strategi tersebut. Misalnya, fleksibilitas dan informasi yang mengalir bebas dari struktur organisasi berfungsi dengan baik ketika suatu organisasi mengejar inovasi yang bermakna dan unik. Yang kedua, ukuran dan struktur. Ada banyak bukti bahwa ukuran organisasi memengaruhi strukturnya. Organisasi besar biasanya dianggap sebagai organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan, cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Lalu yang ketiga, teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan strukturnya dengan teknologi mereka tergantung pada seberapa rutin teknologi memiliki dalam mengubah masukan menjadi keluaran. Secara umum, semakin rutin suatu teknologi, semakin mekanisme pula strukturnya, dan organisasi dengan teknologi yang lebih non-rutin cenderung memiliki struktur organik. Lalu yang keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan sedikit ketidakpastian. Yang lain menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian.
Saat merancang suatu struktur, manajer dapat memiliki salah satu desain organisasi tradisional. Struktur-struktur ini cenderung lebih mekanistik. Ringkasan kekuatan dan kelemahan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama itu struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan dimulai sebagai usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana yang merupakan desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional adalah desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Lalu yang ketiga, struktur divisi. Struktur divisi adalah struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Dalam struktur ini, setiap divisi memiliki otonomi terbatas, dengan seorang manajer divisi yang memiliki wewenang atas unitnya dan bertanggung jawab atas kinerja. Desain kontemporer ini mencakup struktur tim, struktur matriks dan proyek, organisasi tanpa batas, dan organisasi pembelajaran. Yang pertama, struktur tim. Struktur tim adalah suatu bentuk organisasi yang seluruh organisasinya terdiri dari tim-tim kerja yang mengerjakan pekerjaan organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan sangat penting karena tidak ada garis wewenang manajerial yang mengalir dari atas ke bawah. Lalu yang kedua, struktur proyek matriks. Struktur matriks menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Kemudian, organisasi tanpa batas merupakan organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh atau terbatas pada batasan horizontal, vertikal, atau eksternal yang diberlakukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat itu struktur pembelajaran, merupakan suatu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Kemudian, cara perusahaan menyatukan antara internal dan eksternal organisasi. Yang pertama, kolaborasi internal. Bila manajer yakin bahwa kolaborasi antar karyawan diperlukan untuk upaya kerja yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, mereka dapat menggunakan beberapa opsi struktural yang berbeda. Beberapa yang paling populer yaitu tim lintas fungsi, satu tugas, dan komunitas pabrik. Yang kedua, kolaborasi eksternal. Upaya kolaborasi eksternal telah menjadi sangat populer bagi organisasi, terutama di bidang inovasi produk. Kita akan melihat dua bentuk kolaborasi eksternal, yaitu inovasi terbuka dan kemitraan strategis. Kemudian, fleksibilitas perjanjian kerja yang digunakan perusahaan. Yang pertama, bekerja dari rumah, mengatur kerja di mana karyawan bekerja di rumah dan terhubung ke tempat kerja melalui komputer. Yang kedua, minggu kerja yang dipadatkan, waktu fleksibel, dan pembagian pekerjaan. Merupakan minggu kerja di mana karyawan bekerja lebih lama per hari tetapi lebih sedikit hari per minggu. Kemudian, isu dalam mengatur persatuan perusahaan dengan tenaga kerja. Pekerja kontingen adalah pekerja sementara, pekerja lepas, atau pekerja kontrak yang pekerjaannya kontingen berdasarkan permintaan atas layanan mereka. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bisnis dalam pekerja kontingen, terutama mereka yang merupakan kontraktor independen atau pekerja lepas, mengklasifikasikan siapa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai salah satunya. Masalah lain dengan pekerja lepas adalah proses perekrutan, penyaringan, dan penempatan pekerja lepas ini di mana keterampilan dan upaya kerja mereka dibutuhkan.
Kemudian tantangan desain organisasi terkini. Saat manajer mencari desain organisasi yang paling mendukung dan memfasilitasi karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan efektif, mereka harus menghadapi tantangan tertentu. Tantangan ini termasuk menjaga karyawan tetap terhubung dan mengelola masalah struktural global. Yang pertama itu menjaga karyawan tetap terhubung, lalu yang kedua itu mengelola masalah struktural global.